ke pasar membeli ikan. Masaknya pakai sambal terasi. Belajarlah untuk masa depan. Ayo tingkatkan budaya literasi. Halo semuanya. Senang sekali kami dapat hadir untuk mengikuti perlombaan podcast ini. Dan izinkan perkenalan diri, saya Andrew Joseph Sadarano atau bisa dipanggil Rico. Dan saya Yanorius Sentus Sariman, biasa dipanggil Yayan. Kami berdua sama-sama berasal dari jurusan Pendidikan Luar Biasa. Baik, di sini kami akan membahas dengan tema pendidikan dan sosial budaya. Mau tahu keseruan ceritanya? Tonton terus ya podcast ini sampai selesai. Check it out. Oke teman-teman, seperti tadi sudah disampaikan oleh saudara Rico bahwa di sini kami akan berbincang-bincang tentang pendidikan dan sosial budaya, namun dari perspektif yang berbeda. Kalau kita berbicara mengenai pendidikan secara umum, yaitu mulai dari pengertian, tujuan dan manfaat, kita semua mungkin sudah tahu ya. Namun ada sisi lain yang perlu kita ketahui juga, bahwa hari-hari ini yang selalu digaungkan oleh sebagian besar pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan di Indonesia ini adalah pendidikan inklusi. Kira-kira apa sih pengertian pendidikan inklusi itu, saudara Riko? Baik, jadi adapun pengertian pendidikan inklusi adalah suatu sistem layanan pendidikan yang diatur di mana teman-teman difabel melakukan proses pembelajaran bersama teman-teman reguler di suatu lembaga pendidikan menengah atas maupun perguruan tinggi tanpa dibeda-bedakan kelasnya dan segi sosialnya juga. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk melakukan berinteraksi, melakukan proses pembelajaran bersama teman-teman reguler ataupun teman-teman yang tanpa memiliki hambatan, seperti itu. Wah, luar biasa ya. Pada intinya pendidikan inklusi adalah suatu sistem yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar dalam satu kelas yang sama, yang mana nanti sistem tersebutlah yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih teman-teman, sudah ada loh regulasi yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dan juga turunannya sendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak. Dalam pasal 13-16 sangat kompleks dijelaskan mengenai kebutuhan ragam disabilitas yang pada intinya adalah memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus dalam setiap lembaga pendidikan, dan lembaga pendidikan juga wajib memenuhi kebutuhan dari peserta didiknya. Nah, teman-teman, kita perlu juga tahu nih presentasi anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Berdasarkan data dari Dirjen Kementerian Sosial ya, Dirjen Rehabilitasi Sosial, bahwa di Indonesia sendiri jumlah anak berkebutuhan khusus mencapai 21 juta jiwa atau berkisar pada 8,56%. Namun sayang sekali angka partisipasi sekolahnya masih sangat rendah. Dan ini kita perlu tahu nih kira-kira Mas Riko, seperti apa sih faktanya pendidikan inklusi di Indonesia dan apa sih faktor-faktor yang menyebabkan angka partisipasi sekolah bagi anak berkebutuhan khusus itu sangat-sangat rendah? Baik, adapun beberapa faktor yang mengakibatkan sangat rendah ataupun belum lengkapnya lembaga pendidikan secara inklusif, yaitu yang pertama masih kurangnya sumber daya manusia atau tenaga kerja. Nah, dalam suatu lembaga pendidikan inklusi seharusnya diperbanyak guru pendamping khusus atau guru GPK sendiri yang memahami tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus, yang mampu mengatasi kesulitan-kesulitan anak berkebutuhan khusus dalam suatu lembaga pendidikan sehingga dapat merubah suatu proses pembelajaran yang menjadi lebih baik lagi. Karena kalau tidak ada guru pendamping khusus, maka suatu lembaga pendidikan tersebut tidak akan bisa melaksanakan proses pembelajaran secara inklusif dan secara terbaik bagi lembaga sendiri maupun bagi siswanya tersebut. Yang kedua, masih kurangnya sarana prasarana seperti contoh komputer bicara bagi teman-teman netra. Padahal seperti kita ketahui, seperti perkembangan zaman saat ini, sudah ada komputer bicara di mana dimodifikasi laptop maupun komputer yang diberikan program bicara, yaitu NVDA. Apa sih NVDA? NVDA adalah Non-Visual Desktop Access, di mana
suatu program bicara yang membacakan tulisan-tulisan yang di layar, maupun bisa mengakses internet bagi teman-teman netra sendiri agar bisa melakukan proses pembelajaran secara individu tanpa harus tergantung dengan orang lain. Dan ini juga bisa diterapkan di suatu HP Android juga, tidak hanya di komputer. Jadi teman-teman netra ini bisa melakukan akses materi pendidikan apapun itu melalui Android ataupun laptop, dibantu dengan program bicara tersebut, teman-teman, contohnya. Oke, jadi ada pun faktornya teman-teman. Kalau tadi Mas Riko, Saudara Riko sudah menyampaikan tentang fakta pendidikan inklusi di Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan angka partisipasi sekolah dari anak berkebutuhan khusus ini sangat-sangat rendah adalah karena perlakuan orang tua yang tidak wajar kepada anak berkebutuhan khusus. Nah, tentu ini adalah budaya yang sangat tidak bagus ya. Oleh karena itu tentu pendidikan dan sosial budaya sangat erat kaitannya. Jadi pendidikan dan sosial budaya ini adalah dua hal yang tak terpisahkan. Budaya tidak mungkin dapat berkembang dengan baik jika tidak didasari dengan pendidikan. Begitu juga sebaliknya, pendidikan tidak dapat berkembang dengan baik jika tidak dilandasi oleh nilai-nilai budaya. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara mengenai inovasi yang harus dilakukan, tentu harus dimulai dari inovasi terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita mengubah mindset dan cara pandang kita terhadap anak berkebutuhan khusus. Dari situ nanti kami yakin kita semua dapat menciptakan sesuatu yang baru ya, baik itu tradisional ataupun berbasis teknologi yang akses kepada semua warga negara dan juga ramah kepada disabilitas. Mungkin Saudara Riko bisa menambahkan inovasinya dan langsung saja mengambil pada kesimpulannya. Baik, adapun inovasi yang terbaru untuk saat ini mungkin bagi instansi-instansi lembaga pendidikan yang menerima inklusi ataupun yang menerima teman-teman difabel, berikanlah sarana-sarana yang layak bagi mereka, seperti contoh komputer bicara, guiding block bagi teman-teman netra agar bisa berjalan dengan baik, serta fasilitas-fasilitas umum seperti live audio yang menunjukkan bahwa lantai 1 atau lantai 2 yang berfungsi bagi teman-teman netra, serta bidang miring bagi teman-teman tunadaksa atau yang mengalami fisik motorik, serta petunjuk-petunjuk subtitle bagi teman-teman tunarungu sehingga mereka bisa mengakses setara dengan teman-teman reguler seperti itu. Dan adapun kesimpulan dari semua pendidikan ini yaitu mari kita sama-sama saling menghargai, saling menghormati, dan yang kedua, jangan jadikanlah teman-teman difabel suatu aib ataupun suatu penyakit yang menular, karena kita sama-sama manusia, sama-sama diberikan anugerah sehingga kita bisa saling melengkapi kelebihan dan kekurangan kita untuk meraih masa depan, meraih prestasi, serta menciptakan nilai-nilai kreativitas yang berguna bagi nusa dan bangsa. Seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi diskusi kami tentang pendidikan dan sosial budaya. Jadi pada intinya pendidikan dan sosial budaya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, karena itu sangat penting untuk mengkolaborasikan kedua-duanya dalam satu sistem pendidikan yang terpadu tentunya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya teman-teman semuanya, dan tentunya kami langsung saja pamit undur diri dari hadapan Anda. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dasar peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dipendam di dalam hati. Burung irian burung cendrawasih. Saya Enrico Cesar Delano. Dan saya Yanorius Yansentus Sariman. Kami izin undur pamit dan kami ucapkan terima kasih.